pertamanya kita harus istilahnya itu ada yang sudah dikenal masyarakat itu memang Malangan. Jadi karena Malangan sendiri ini mungkin dianggap sebagai dialek ya, saya Malang gitu ya, jadi Malangan. Dan menurut BPTB sendiri, jadi wayang topeng Malang ini kan sudah tercatat sebagai BPTB, warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi juga istilahnya menggunakan Malangan. Tapi di beberapa akademisi, misalnya oleh pendapatnya Pak Robi Hidayat atau Pak Mustafa Kamal, itu mereka menyebutnya sebagai wayang Malang, wayang topeng Malang, bukan Malangan, karena mungkin itu menurut mereka lebih bagus. Tapi itu kan nanti kembali kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau kita ngomongkan sejarah, di dalam wayang topeng Malang ini ada dua versi. Yang pertama versi dari cerita tutur. Jadi konon katanya, jadi seperti yang diutarakan oleh sejarawan Pak Dwi Cahyono atau mungkin yang dinyatakan oleh Pak Soleh, wayang topeng ini kalau cerita tuturnya itu sudah ada sejak Prabu Gajayana. Jadi waktu Candi Badut itu, menurut cerita tutur itu dulu ketika Prabu Gajayana menari, nah itu menarinya katanya menggunakan topeng. Nah topengnya itu digunakan untuk mengingat leluhurnya. Jadi kalau leluhurnya dulu siapa meninggal, nah itu leluhurnya dibuatkan versi topengnya dan itu didramakan dalam drama tari. Tapi kalau kita menurut dalam sejarah itu, catatan yang paling tertua itu dicatat oleh Piset. Jadi Piset itu mencatat dalam bukunya Vodke Sopo loh, dijak pakai bahasa Belanda nggak hafal. Itu tahun 1800-an, itu nanti Anda bisa cari sendiri. Nah, wayang topeng Malang itu mulai ada sejak dikenalnya tokoh yang bernama Ki Condro atau Mbah Reni, seseorang pengrajin yang ulung dari Polowijen. Nah, Mbah Reni ini punya seperti bengkel kesenian. Nah, tapi beliau ini bisa segalanya. Nah, pada waktu itu memang ada program itu Javanologi yang di Solo. Jadi pada waktu itu Javanologi itu gubernur atau bupati itu mereka saling pamer terhadap budayanya mereka masing-masing di lembaga Javanologi itu. Jadi mereka diundang ke sana, mereka pamer. Nah, waktu itu yang dibawa dari Malang itu adalah topeng Malang. Maka dari itu oleh Piset didokumentasikan. Nah, jadi kalau sejarah kita mungkin menurutnya mulai dari 1800-an. Kalau mungkin Mbah Reni pada waktu itu sudah tua, kalau di fotonya Piset berarti mungkin sejak era-era tahun 1700-an. Nah, itu kalau menurut sejarahnya. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Mas, apa yang menjadi ciri khas utama yang membedakan tari topeng Malangan ini dari tari topeng daerah yang lainnya Mas? Oke. Ya, topeng ini kan banyak ya, ada topeng Bali, ada topeng Cirebon, juga ada topeng Madura, kemudian yang baru-baru naik ini topeng Jombang. Nah, perbedaan yang paling ketara itu sebenarnya topeng Malang ini berangkat dari arca. Jadi wajah-wajah yang ada di arca itu kemudian ditopengkan menurut persepsi masyarakat Malang, masyarakat desa pada umumnya. Nah, maka ciri khasnya mungkin pada karakterisasinya. Karakterisasinya akan terasa kesan berbeda kalau Anda membandingkan antara topeng Jogja, topeng Cirebon, atau topeng Madura, atau topeng Bali. Itu akan terkesan bedanya. Kalau lalu dari pola garap pun juga berbeda. Jadi topeng Malang ini identik menggunakan gamelan pelok, walaupun pada wilayah tertentu misalnya di Gunung Kawi itu masih menggunakan gamelan selindro. Nah, itu menjadi iringannya berbeda. Ragam geraknya pun berbeda. Jadi ragam geraknya dalam topeng Malang ini kalau kita lihat secara awam mungkin gabungan antara gerakan dari wayang wong dan juga gerakan dari Jawa Timuran. Apakah ada upaya untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi ini Pak? Ya, kalau dibilang ada upaya, kita pasti akan banyak upaya ya. Mungkin salah satu upaya yang menjanjikan dengan menjadikan tarian ini menjadi tari yang wajib untuk ditarikan di
mata pelajaran seni budaya khususnya pada bagian tari. Jadi kan seni budaya itu kan ada materi musik, ada materi seni rupa. Nah, pada materi tari itu tari yang dibawakan seyogianya itu wayang topeng Malang. Kemudian mungkin bisa juga ke program P5 atau proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu bisa menggunakan wayang topeng Malang juga supaya itu juga salah satu dalam rangka pengembangan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pengembangannya juga sudah termasuk pesat. Buktinya kita bisa menemukan di beberapa titik itu mudah. Misalnya di daerah Sukun itu sudah ada yang menjual, di daerah sebelahnya Pasar Sukun itu orang yang jual wayang topeng seperti ini tapi dari gips. Terus di daerah Sumbersari yang daerah Mau Ube itu juga sudah ada. Jadi sebenarnya wayang topeng Malang ini sudah mudah untuk ditemukan. Bahkan kalau kita lihat di sebagai souvenir menerima tamu dari orang luar daerah, ya rata-rata souvenir yang digunakan juga wayang topeng Malang. Terakhir Mas, harapannya buat seni tari topengan atau ya topeng Malangnya sendiri, harapan dari Mas Alamnya gimana? Kalau harapannya adalah paling tidak wayang topeng Malang ini kalau memang tidak sampai menjadi kesenian yang menghasilkan ekonomi atau menghasilkan cuan lah, paling tidak kesenian wayang topeng Malang ini bisa menjadi kesenian yang dibanggakan seperti orang Malang itu kalau bangga dengan istilah Arema atau delok bal-balan. Paling tidak itu mereka punya kebanggaan terhadap hal itu karena memang ini produk asli Malang, bukan produk yang impor ke daerah lain. Nah, kita bisa melihat itu seperti di Banyuwangi atau di Ponorogo itu kan orang-orangnya sangat bangga